Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Zahara dari kelas 6A FKIP Matematika Universitas Islam Riau. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi masalah nilai awal dan syarat batas, yaitu untuk contoh-contoh soalnya. Nah, yang pertama yaitu masalah Sturm-Liouville. Nah, contohnya selesaikan masalah Sturm-Liouville reguler berikut, di mana untuk batasnya ini adalah Y aksen 0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, kita ingin mencari lambda nih, sehingga kita dapat memperoleh solusi non-trivial, yaitu Y sama dengan 0. Nah, maka kita harus meninjau 3 kemungkinan untuk kasus-kasus lambda. Jadi, di sini ada lambda kecil dari 0, lambda sama dengan 0, dan lambda besar dari 0. Nah, yang pertama di sini, jika lambdanya kecil dari 0, nah, misalnya lambda sama dengan minus gamma, di mana gamma ini besar dari 0. Artinya, ini merupakan sesuatu yang positif. Nah, maka solusinya, Yx sama dengan AE akar gamma X ditambah BE min akar gamma X. Nah, turunkan Yx-nya terhadap X, agar kita dapat memperoleh Y aksen X sama dengan akar gamma kali AE akar gamma X kurang BE min akar gamma X. Nah, maka kita substitusikan dulu yang pertama, syarat pertama yang tadi, Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, maka akar gamma kali A kurang B sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan di sini A-nya sama dengan B. Kenapa? Karena untuk mendapatkan 0, A-nya harus sama dengan B. Nah, di mana A dan B-nya adalah konstanta. Dan AE akar gamma dikurang BE akar gamma sama dengan 0. Nah, yang kedua kita substitusikan untuk Y1 sama dengan 0. Maka AE akar gamma ditambah BE min akar gamma sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan keduanya, kita jumlahkan persamaan yang tadi. Maka kita dapat memperoleh 2B sinus H akar gamma sama dengan 0. Nah, karena yang kita cari itu kan gamma untuk gamma sama dengan 0 dan sinus H tidak sama dengan 0, maka haruslah B-nya itu sama dengan 0. Nah, maka didapatkan A sama dengan B sama dengan 0. Nah, ini diperolehlah solusi trivial. Tadi kan kita mencari solusi non-trivial, maka kita abaikan kasus untuk lambda kurang dari 0 ini. Selanjutnya, jika lambdanya sama dengan 0, solusinya Yx sama dengan Ax tambah B. Kita dapatkan turunannya Y aksen X-nya sama dengan A, ya kan? Nah, maka kita substitusikan seperti tadi untuk syaratnya Y aksen 0 sama dengan 0 dan Y1-nya sama dengan 0. Nah, maka untuk yang pertama, Y aksen 0 sama dengan 0, kita dapatkan A-nya sama dengan 0, maka Yx sama dengan B. Kemudian untuk Y1 sama dengan 0, ini kita dapatkan B sama dengan 0, maka Yx-nya sama dengan 0. Nah, ini juga diperoleh solusi trivial. Nah, maka kita abaikan kasus yang ini untuk lambda sama dengan 0. Kemudian, jika lambdanya besar dari 0, solusinya yaitu Yx sama dengan A cos akar lambda X ditambah B sin akar lambda X. Nah, turunkan Yx sama dengan Y aksen X, artinya turunan dari Yx tadi, Y aksen X sama dengan akar lambda dikali min A sin akar lambda X ditambah B cos akar lambda X. Nah, substitusikan untuk syarat yang pertama tadi. Sama seperti tadi ya, syaratnya Y aksen 0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0.
Nah, maka untuk syarat yang pertama, Y aksen 0 sama dengan 0, kita dapatkan akar lambda dikali A dikali 0, tambah B-nya dikali 1. Sama dengan 0 kan berarti. Nah, maka B sama dengan 0. Jadi, YX sama dengan A cos akar lambda X. Kemudian, untuk Y1 sama dengan 0-nya, A cos akar lambda ini sama dengan 0. Nah, maka A sama dengan 0 atau cos-nya, cos akar lambda sama dengan 0. Nah, jika A-nya sama dengan 0, ini solusi trivial ya kan? Yaitu Y sama dengan 0. Nah, maka kita abaikan. Kemudian kita tinjau kasus cos akar lambda sama dengan 0. Nah, cos akar lambda sama dengan 0 ini akar lambda sama dengan akar lambda N. Nah, di mana 2N tambah 1 per 2 kali Pi. Nah, maka sama dengan lambda N sama dengan 2N tambah 1 pangkat 2 dikali Pi per 2 pangkat 2. Nah, maka solusi yang kita dapatkan, solusi dari Sturm-Liouville tadi adalah seluruh kombinasi linear dari Y, N, X, di mana batasnya itu N sama dengan 1 sampai tak hingga. Dengan Y, N, X-nya itu sama dengan kosinus akar lambda N, X. Sama dengan cos akar 2N tambah 1 pangkat 2 dikali Pi per 2 pangkat 2X. Sama dengan cos 2N tambah 1 kali Pi per 2 kali X. Seperti itu. Nah, ini yang kedua yaitu tentang deret Fourier dengan periode 2pi. Nah, contohnya tentukan deret Fourier fungsi berperiode 2pi berikut. Nah, di mana Ft sama dengan ini min 1, untuk T-nya itu besar dari min pi dan kecil dari 0, sedangkan untuk yang 1, T-nya itu besar dari 0 dan kecil dari pi. Nah, maka kita cari dulu A0-nya. Sama dengan 1 per pi integral Ft sama dengan 1 per pi dikali integral min dt ditambah integral dt, di mana untuk min dt itu batasnya min pi sampai 0, untuk dt-nya batasnya 0 sampai pi. Nah, sama dengan 1 per pi dikali, ini ya, kita operasikan integralnya, maka untuk batas min pi sampai 0, ini untuk t-nya. Yang kedua juga 0 sampai pi. Nah, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0. Nah, yang kedua kita cari AN-nya. Ini sama dengan 1 per pi integral min pi sampai pi untuk Ft cosinus nt sama dengan 1 per pi dikali integral min cos nt, di mana ini min pi sampai 0 batasnya, tambah integral cos nt, ini batasnya 0 sampai pi, ini kita operasikan, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir kita cari untuk Bn-nya sama dengan 1 per pi integral Ft sin t untuk batasnya min pi sampai pi. Nah, sama dengan 1 per pi dikali integral min sin t untuk batasnya min pi sampai 0 ditambah integral sin nt batasnya 0 sampai pi. Nah, maka kita dapatkan untuk 4 per n pi-nya itu untuk n-nya ganjil, sedangkan 0 sebagai n-nya genap. Nah, maka untuk B1 sama dengan 4 per pi, dan B2-nya 0, B3-nya 4 per 3 pi, B4-nya 0, B5-nya seperti itu juga, B5-nya 4 per 5 pi gitu, dan seterusnya. Jadi kita peroleh deret Fourier untuk Ft-nya 4 per pi kali sin t ditambah
1/3 sin 3T ditambah 1/5 sin 5T ditambah 1/7 sin 7T, seperti itu seterusnya. Nah, maka kita dapat singkat dengan 4/pi dikali sigma sin 2N kurang 1 kali T per 2N kurang 1, batasnya N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, untuk contoh dari deret Fourier fungsi periodik. Nah, ini ya, contohnya Ft sama dengan Mi1 untuk T-nya besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1/2. Dan Min1 untuk T-nya besar sama dengan 1/2 lebih kecil dari 1, di mana periodenya adalah 1. Nah, penyelesaiannya kita cari A0-nya dulu, seperti yang tadi. Nah, di sini rumusnya 1/pi integral sepanjang kurvanya dikali Ft dt. Nah, kita masukkan P-nya adalah 1 periodenya, maka 1/1 integral Ft dt untuk batasnya 0 sampai 1 kan. Kemudian kita integralkan 1/1 dikali integral 1 dt, di mana batasnya 0 sampai 1/2 ditambah integral min 1 dt untuk batasnya 1/2 sampai 1. Nah, kita operasikan, maka kita dapatkan hasilnya adalah 1/2 ditambah min 1/2, maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita cari untuk AN-nya. AN sama dengan 2pi dikali integral Ft cos 2pi nt per P dt untuk batasnya 0 sampai 1. Nah, maka kita masukkan periodenya 1, 2/1 kali integral Ft cosinus 2pi nt per P dt. Nah, kita operasikan integralnya, 2 dikali integral 1 cosinus 2pi nt per 1 dt ditambah integral min 1 cosinus 2pi nt per 1 dt untuk batasnya setengah sampai 1. Nah, maka hasilnya 2 kali 1/2pi n sin 2pi nt ditambah min 1/2pi n sin 2pi nt. Nah, di mana batas-batasnya itu ya, dapat dilihat. Nah, maka kita dapat operasikan ini 1/2pi n kali sin 2pi n kali 1/2 dikurang 0, kemudian ditambah dengan min 1/2pi n sin 2pi n kali 1 dikurang dengan 1 min 1/2pi n dikali sin 2pi n per 2. Maka 2 dikali 1/2pi n sin pi n ini dikeluarkan ya, 2-nya. Nah, maka tinggal sin pi n saja. Ditambah min 1/2pi n sin 2pi n ditambah 1/2pi n sin pi n. Nah, maka hasilnya 2 kali 1/2pi n sin pi n ditambah ini min 2/2pi n sin 2pi n ditambah 2/2pi n sin pi n. Nah, setelah kita operasikan ini ya, maka kita dapatkan hasilnya adalah 2, 1/pi n sin pi n dikurang 1/pi n sin 2pi n. Nah, itu tadi untuk AN-nya. Kemudian kita cari BN-nya. Nah, 2/pi dikali integral sepanjang kurvanya dikali Ft sin 2pi nt per P dt. Itu untuk rumusnya. Nah, maka kita masukkan untuk periodenya tadi 1, maka 2/1 dikali integral Ft sin 2pi nt per 1 dt untuk batasnya, untuk batasnya 0 sampai 1. Nah, kemudian kita operasikan untuk integralnya, ini 2 dikali integral 1 sin 2pi nt, di mana batasnya 0 sampai dengan 1/2, ditambah integral min 1 sin 2pi nt dt, batasnya 1/2 sampai 1. Nah, kita operasikan ya integralnya, ini menjadi 1/2pi n kurang cos 2pi nt ini dan seterusnya. Nah, maka
setelah kita operasikan, 2 dikali min 1/2 Pn kali cos 2 Pn dikali 1/2 dikurang min 1/2 Pn cos 2 Pn kali 0 ditambah 1/2 Pn cos 2 Pn kali 1 dikurang 1/2 Pn kali cos 2 Pn dikali setengah. Nah, maka hasilnya adalah min 2 Pn dikali cos Pn ditambah 2/2 Pn cos 2 Pn dikurang 2/2 Pn cos Pn. Nah, maka setelah kita operasikan hasilnya yaitu min 1/Pn cos Pn ditambah 1/Pn cos 2 Pn kurang 1/Pn cos Pn. Nah, ini sama dengan hasilnya 1/Pn cos 2 Pn ditambah 2 dikali min 1/Pn cos Pn. Ini diperkecil lagi. Nah, sekian untuk contoh-contoh dari contoh soal masalah nilai awal dan syarat batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.